Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidan amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi al-muslimin wal muslimat al-mu'minin ayyana makanu khususan pada hadzal kitab asy-syekh Al-Fadhil Muhammad Rasulullah Syairillah ilahul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan katanya mau ganti ngajar mau. Iya. Bilangnya meriang lagi. Ini babnya ini malah saya cuma teori doang nih, Mas. Kayak coba di video call dulu biar dari sana. Sama aja ngajarin ikan berenang. Dalam kolam. Ikan ngajarin berenang. Udah nggak ada yang dibully lagi. Ngajarin burung terbang ini harus asal dibaca aja lah ya. Buat netepi syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Masa dilocati. Babul haidi wan nifasi, bab yang membahas tentang haid dan nifas. Al haidu, haid, huwa ialah adamu darah, al khariju yang keluar min qubulil mar'ati dari kemaluan perempuan, fi sihhatiha dalam keadaan sehat, bila sababin tanpa ada sebab khusus. Itu haid. Wan nifasu, sementara nifas, huwa ialah adamu yang keluar, al khariju huwa ialah adamu darah, al khariju yang keluar minha dari perempuan itu ba'da tamami wiladatiha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da tamami wiladatiha, setelah sempurnanya atau setelah selesainya proses persalinan atau lahir. Itu haid dan nifas. Ini kan sama aja ngajarin burung berenang ya. Burung berenang. Ikan berenang. Oh, ikan diajarin berenang. Wa qallu sinnil haidi, dan yang paling sedikit dari usia masuk haid atau paling cepat seseorang wanita itu mengalami menstruasi. Tis'u sinina, yaitu 9 tahun. Takriban perkiraannya. Jadi ya enggak pas segitu. Wa aqallu muddatihi, dan yang paling sedikit dari masa haid itu yaumun, sehari, walailatun, dan semalam. Hanya sehari semalam. Bener. Iya. Saya cuma teorinya doang tahu. Iya, nggak pernah ngalamin. Paling nandain doang gue sih ya. Iya. Itu mie ya. Iya nandain doang. Kok mau kenal udah digatung. Berarti udah sholat ini mah. Wa aksaruha, dan yang paling lama atau paling banyak khamsata asyara yauman, itu 15 hari. Aduh, nunggunya kelamaan ini. Wa ghalibuha, dan umumnya, lumrahnya, sittatun, 6 hari, au sab'atun, atau 7 hari umumnya. Paling cepat sehari semalam, paling lama 15 hari, umumnya 6 sampai 7 hari. Fa inna qasaddamu an aqallil muddati, kalau nakoso, fa'in nakoso, kalau kurang ada mudarah an aqallil muddati,
dari masa yang tercepat berarti cuma hanya keluar tok, nggak keluar lagi sampai 24 jam. Auzada atau lebih ala aksariha dari hitungan 15 hari, kurang dari sehari semalam atau lebih dari 15 hari, bahwa damu fasadin itu darah istihadoh. Kalau istihadoh itu secara hukum sama seperti wanita suci, wajib sholat, wajib puasa, dan kalau seandainya suaminya kok pegel, tega, boleh. Karena istihadoh itu secara status sama dengan wanita suci. Baru cuma kemarin ada ibu-ibu yang bertanya tentang istihadoh itu. Ya, itu dia itu ngalami sudah sekian tahun kan. Jadi masa haidnya dia 15 hari tambah istihadoh kadang sampai seminggu. Jadi bersuci itu paling cuma seminggu. Nah, terus dia bertanya status kayak begini gimana? Yang 15 hari itu menghaid, ibu nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh berhubungan dengan suami. Tapi lebih dari 15 hari itu statusnya seperti wanita suci walaupun mengeluarkan darah. Lah darahnya itu ya darahnya yang najis, tapi kan sekarang sudah ada pampers ya. Iya kan pakai pampers kan ya. Nah pakai pampers apa itulah yang pengalaman. Pokoknya kalau lebih dari 15 hari itu udah istihadoh, dia wajib sholat. Walaupun darah keluar maka tetap wajib sholat. Kalau bulan Ramadan dia wajib puasa. Kalau itu hitungannya lebih dari 15 hari atau kurang dari sehari semalam, cuma keluar sekali terus nggak keluar lagi sampai hitungan 24 jam dari pertama kali keluar, maka itu juga namanya istihadoh, masih tetap wajib sholat. Kalau bulan Ramadan dia wajib puasa. Kalau ngaji baca Quran dia tetap boleh karena statusnya itu bukan haid. Wa aqallu muddatin nifasi, dan paling singkat dari masa nifas. Lahdotun itu hanya lahdotun itu hanya pas bareng dengan bayi lahir itu. Apa namanya? Wa ghalibuha, dan umumnya arba'una yauman, 40 hari. Nah, kadang ngomongnya wanita kita itu terus pokoknya diambil umumnya 40 hari, padahal belum tentu 40 hari. Pokoknya kalau lakinya ya bibinya lahiran ya begini sekerdus. Sehari dimasak satu kan isinya 40 gitu. Ya, kalau udah habis ya berarti udah selesai. Itu belum tentu. Wa aksaruha, dan yang paling banyak atau paling lama dari masa nifas itu situna yauman, 60 hari. Umumnya memang 40 hari, tapi bisa cuma seminggu ya bisa, 10 hari ya bisa. Yang paling cepat ya cuma pas bareng bayi lahir. Cuman itu tadi itu di situ bahwa dibuka umumnya. Lumrahnya kebanyakan kasus terjadi ya 40 hari, tapi bisa kurang, bisa lebih. Wa aksaruha, dan yang paling banyak, paling lama situna yauman itu 60 hari. Wa ma zada 'alaiha, dan apa yang lebih dari 60 hari, berarti lebih dari 60 hari, fadamu fasadin aidon, maka itu darah rusak alias istihadoh. Kalau lebih dari 2 bulan kok masih keluar darah, maka darahnya itu darah istihadoh. Yo udah wajib mandi, sholat, puasa, dan lain-lain. Cuman kalau udah kelamaan 2 bulan ya males ya. Bener ya? Jadi udah 2 bulan mau kena nganggur aja ribet. Begitu 2 bulan mandi itu abot ya. Katanya sih ya. Saya belum ngalami kan. Wa ma zada 'alaiha fadamu fasadin aidan. Kalau lebih dari 60 hari atau 2 bulan itu namanya darah istihadoh. Wa yahrumu, dan haram alias tidak boleh bil haidhi
disebabkan haid wan nifasi dan nifas al mubasyarah. Mubasyarah itu ya itu. Masa diterjemahin sih ya? Enggak tahu aja. Masa enggak tahu sih? Ya itu. Itu. Nganu. Ya deh. Ya, yo. Masa yang senior nggak ngerti ya? Al-mubasyarah, bermesra-mesraan, kikuk-kikuk lah pokoknya. Wima bainas surrati, yang nggak boleh daerah terlarang itu hanya antara bainas surrah, antara pusar warrukbati dan dempul. Yang nggak boleh cuma itu, yang lain boleh, ya, terserah lah yang lain, pokoknya unyeng-unyeng juga nggak apa-apa. Nenek, tahu nenek. Menghayat. Iya sampai anteng ya. Yang nggak boleh cuma daerah situ, karena daerah lain boleh. Pokoknya antara surah war ruh. Nggak pernah begitu juga. Nah, Nggak seperti itu. baina surah warubah boleh min ghairi hailin asal ada pengaman. Pokoknya digebok kayak pokoknya. Iya, min ghairi hailin, yang nggak boleh itu kalau tanpa ada penghalang, tanpa ada yang entah kain, entah teriplek apa-apa. Kulit duren. Bikin sekat. Dibikin sekat, dibikin kamar, Pemilu kali ya. dibikin apa namanya, kobong apa kalau pemilu apa namanya? Kobong. Alhamdulillah. Tenda. Waalaikumsalam. Yang nggak boleh itu al-mubasyarah fima baina surrah war rukbah min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Lah kalau ada penghalang maka ya tetap boleh. Lah kalau sampai 15 hari kan kelamaan ya. Buat sih. Ya kali aja. Udah nggak ada, pemansur nggak ada, ya udah ganti. Kualat kan lumayan kualat. Oh iya, ganti. Alhamdulillah nenek aku tua. Ganti Bu Suri lah yang muda. Siapa nenek sepuh? Senior lah. Itu yang pertama, yang haram, yang nggak boleh. Yang kedua, wal mururu fil masjid, lewat di masjid, masuk masjid. Lah emang nggak boleh. In khafat tanjisahu, apabila khawatir membuat najis di masjid. Lah kalau bisa menjamin nggak membuat najis di masjid, ya boleh. Yang nggak boleh karena zaman dulu itu kan belum ada pengaman seperti sekarang ya. Kalau zaman dulu pakai apa zaman dulu? Kain. Main diuntel-untel gitu. Kamu selana. Dilipet-lipet. Nah iya, kalau zaman dulu kan karena mungkin belum ada pempes, belum ada pengaman. Maka ya dikhawatirkan masjid musola menjadi najis, bagi wanita yang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Nah di situ in khafat tanjisahu, apabila ada kekhawatiran membuat masjid itu najis. Tapi kalau tidak khawatir, tidak ada kekhawatiran masjid menjadi najis, maka yo boleh. Ya kayak ibu yang ada TPA atau pengajian yang di dalam musola, walaupun sedang berhalangan silahkan tetap hadir, karena kan zaman sekarang udah ada itu yang katanya bersayap, iklannya di TV saya lihat. Saya katanya bersayap. Burung dara kan. Ini iklan di TV loh, ada kan? Ada yang full. Kemudian wasaumu, yang ketiga yang nggak boleh bagi wanita haid dan nifas, wasaumu, puasa. Maka ketika datang menstruasi otomatis puasanya batal. Dan ketika datang bulan harus sesegera mungkin niat membatalkan
puasa. Yang bikin nyesek itu ya kalau malingnya jam 6, jam 6 kurang seperempat. Nah, Kenapa kayak nggak sabar nunggu seperempat jam lagi? Kemudian wa muharramatul janabati, dan yang diharamkan karena junub, seperti membaca Quran, memenjelu Quran. As-sabiqatu yang keterangannya dulu sudah bapak apa sih yang haram sebab itu, berarti kan was-sabiqatu berarti udah keterangannya udah, seperti misalnya menyentuh mushaf, kemudian membawa mushaf, kemudian membaca Quran. Bagi wanita haid dan nifas maka haram, kecuali ia membacanya niat doa, kayak misalnya sebelum makan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, itu kan Quran. Selesai makan alhamdulillah, gimana Bu kabarnya, alhamdulillahirabbil alamin, itu kan Quran. Tapi ketika dia lagi haid, lagi nifas, niatkan untuk membaca doa, atau niatnya untuk tarbiyah, untuk pendidikan, ngajar. Nah, kalau guru terus anak-anak sekolah yang begitu haid, pelajaran agamanya langsung digurui, repot. Wajibu dan wajib alal haidi, bagi wanita haid, wan nufasai, dan wanita yang nifas. Yang wajib apa? Qada us-shaumi, mengqada puasanya. Ini puasa Ramadan kemarin masih pada penyutang. Alhamdulillah masih utuh. Qada us-shaumi, karena repotnya kalau nanti lompat setahun itu plus ada fidyah. Misalnya tahun 2023 ya. Nah, misalnya kemarin puasa tahun 2023 ini kok nggak kebayar sampai datangnya Ramadan nanti 2024. Kok bayar kodoknya setelah 2024, selain bayar kodok wajib bayar fidyah. Denda, karena kalau bahasa orang kredit ya denda keterlambatan. Sanksi administrasi. jatuh tempo. Lewat jatuh tempo. Kalau rumah lewat tanggal 7. Nah, maka ada denda jatuh tempo untuk bayar fidyah. Ya walaupun fidyah itu nggak mahal kok. Hanya sekitar 0,7 kilo. Berarti nggak nyampe sekilo. Sehari puasa yang ditinggal itu fidyahnya nggak nyampe sekilo aslinya. Nah, kalau nimbang 0,7 susah kan ya mending dilempengin sekilo itu. Kalau lebih diniati sedekah. Kemudian ketika bayar fidyah itu terbaik diberikan kepada siapa? Kepada keluarga. Kalau kita punya keluarga yang mohon maaf mungkin kebetulan kurang beruntung secara ekonomi, itu yang didahulukan. Kemudian setelah keluarga baru tetangga, setelah tetangga baru yang lain. Itu yang paling didahulukan. Entah kita bayar fidyah, bayar yang lain, itu yang paling diutamakan adalah keluarga. Kalau nggak ada misalnya terlahir dari keluarganya Pak Harto ya. Wong sugih loh. Qada us-shaumi, mengqada puasa al-faiti, yang tertinggal, fil haidi, di dalam masa haid, wan nifasi, dan masa nifas. Duna qada is-sholati, tapi tidak wajib mengqada salat. Al-faitati, yang tertinggal fihima, di dalam haid dan nifas. Tetapi yang jadi catatan itu misalnya begini. Zuhur umpama jam 12 umpama ya. Kalau sekarang malah kurang seperempat. Nah begitu ada zuhur nggak langsung sholat. Begitu jam 1 misalnya baru mau sholat, malah tamu datang. Pernah ngalamin ya? Pernah ya? Itu sholat yang zuhur tadi dikodok nggak? Harusnya. Yang repot karena ini setelah seminggu kan kadang lupa ya. Padahal itu yang satu tadi itu yang zuhur wajib dikodok. Kalau asar dan seterusnya udah enggak. Yang zuhur tadi loh, zuhur kan sebetulnya waktu sudah masuk, tapi enggak sesegera sholat. Begitu mau sholat malah menstruasi.
Maka sholat zuhur yang satu itu tadi wajib diqodho. Nah, yang jadi permasalahan kadang kan qodhonya kan seminggu setelah itu kadang ya lupa. Lah kalau itu kok terlupakan, bulan itu satu waktu, bulan depan satu waktu, depannya lagi satu waktu, lama-lama kan banyak sholat wajib yang tertinggal. Padahal sholat ini amalan pokok buat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang dihisab pertama nanti di hari kiamat dari ibadah kita itu ya sholat. Nah kalau sholatnya bolong-bolong, ya mungkin terasa nggak bolong rasanya, tapi ada yang tadi itu nih, yang sholat zuhur yang seharusnya waktu sudah masuk nggak segera sholat, giliran sholat malah menstruasi. Nah itu yang wajib diqodho. Ya mungkin dicatat atau diapain begitu nanti udah masa suci diqodho. Karena kalau kebiasaan kan terus berarti kan lama-lama banyak sholat wajib yang tertinggal. Itu yang berbahaya. Kita bussolati bab membahas masalah sholat. Wallahu a'lam bishawab.